Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepriano Firmanda dengan NPM 237002047. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PE yang dimana tugasnya mempresentasikan perencanaan PLTS yang kemarin. Nah, di sini saya temanya yaitu perencanaan PLTS terapung di situ Ciberem, Kota Tasikmalaya. Nah, di sini ada 5 agenda presentasi ya. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan analisis, yang lima kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dimana permasalahannya. Yang pertama itu poin pertama, pemadaman listrik saat cuaca buruk masih sering terjadi di situ Ciberem. Yang kedua, ketersediaan lahan daratan semakin terbatas untuk PLTS konvensional. Yang ketiga, ketidakstabilan pasokan listrik menghambat usaha UMKM warga sekitar. Yang keempat, permukaan situ Ciberem belum dimanfaatkan secara produktif untuk energi. Nah, di sini ada solusi inovatifnya ya. Yang pertama itu floating PV memanfaatkan permukaan air yang tidak produktif. Efek pendinginan alam Efek pendinginan alami air meningkatkan efisiensi panel 5-15%. Panel bifasial menyerap pantulan cahaya dari permukaan air. Sistem standalone off-grid menjamin kemandirian energi lokal 24 jam. Nah, di sini ada teknologi floating PV ya, yaitu PLTS terapung PV adalah sistem modul panel surya yang dipasang di atas permukaan air menggunakan struktur pelampung HDPE. Tidak membutuhkan lahan daratan, beroperasi dengan efisiensi lebih tinggi berkat pendinginan evaporatif alami dari air. Nah, di sini ada efisiensi lebih tinggi, cooling efek air menurunkan suhu panel, meningkatkan power yield 5-15% versus darat. Ada reduksi evaporasi, yaitu tutupan panel mengurangi penguapan air situ saat musim kemarau. Hemat lahan daratan, memanfaatkan permukaan air, tidak mengorbankan lahan pertanian atau pemukiman. Sini ada efek bifacial albedo, yaitu panel dua sisi menangkap pantulan cahaya dari permukaan air, yaitu albedo 0,20. Di sini ada komponennya, komponen sistem PLTS terapung. Yang pertama itu ada modul surya bifacial, yang dimana di sini 550 WP 4 unit, 2 starting, 2 kali seri, areanya 10,3 meter persegi. Yang kedua ada MPPT charge controller, yaitu efisiensi 95-97%, SOC pengisian 0,96, SOC pemulusan 0,10. Baterai LFP lithium ion 32 unit, 8 paralel kali 4 seri, 51 volt per 824 Ah, 38,0 kWh. Struktur pelampung TILT 10 derajat, azimut 0 derajat, mooring sistem ke dasar danau. Yang kelima ada kabel fotovoltaik khusus, itu ohmic wiring loss ditekan pada 1,5%. Ketiga ada metode penelitian. Lokasi penelitian yaitu situ Ciberem, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk data iradiasi mataharinya, saya mengambil dari Global Solar Atlas, World Bank, potensi GHI Tasikmalaya, meteoron 8.2 2016 sampai 2021. Data cuaca per jam yaitu 1767
1763 kWh per m meter per tahun. Di sini ada studi lapangan dan wawancara. Yang pertama, observasi faktual situ Ciberem, wawancara semi terstruktur kepada Bu Nisa, Pak Maman untuk memetakan profil beban rel. Yang kedua, ada pengumpulan data klimatologi, data iradiasi dari Global Solar Atlas. Yang ketiga, ada pemodelan dan simulasi PEPI, validasi akhir rancangan sistem standalone menggunakan PEPI. Ada hasil wawancara lapangan, yaitu wawancara dengan Bu Nisa, pedagang warung SRC, yang dimana hasilnya itu yang kami dapatkan itu daya terpasang 1300 PA, listrik 24 jam namun sering padam saat cuaca buruk. Bebannya yaitu kulkas, freezer, lampu, kipas sering kurang. Pemadaman sangat berdampak pada usaha, sangat mendukung PLTS terapung di situ Ciberem. Yang kedua, ada sama Pak Maman buruh harian, yang dimana daya terpasangnya 450 PA, kebutuhan lampu, TV, kipas, dan pompa air. Pemadaman tidak sering tapi terjadi saat cuaca buruk. Yang selanjutnya, mendukung energi alternatif di situ Ciberem dinilai baik dari segi ekonomi dan lingkungan. Di sini ada analisis kebutuhan energi. Total beban harian yang dirancang itu 9 kilowatt kWh per hari. Nah, yang dimana lampu LED penerangan yaitu 10 unit dikali 20 watt dikali 12 jam, jadi totalnya 2400 watt. Peralatan domestik, kipas, rice cooker 250 watt kali 4 jam yaitu 1000 Wh. Mesin cuci cloth washer kali 2 jam yaitu 600 Wh. Hiburan atau informasi seperti TV, VC, T-Mobile kali 10 jam itu 1000 Wh. Kulkas atau freezer non-stop 24 jam itu 2000 Wh. Pompa air sirkulasi 500 watt kali 4 jam itu 2000 watt. Yang selanjutnya ada desain dan spesifikasi sistem. Total kapasitas PEPI yaitu 2,20 kWp, 4 modul longi solar 550 WP. Konfigurasi panel 2x2 seri paralel, 2 string kali 2 modul seri. Area modul yaitu luasnya 10,3 meter persegi di atas permukaan situ Ciberem. Untuk kapasitas baterai yaitu 824 Ah per 38 kWh. Untuk sudut panelnya itu 10 derajat. Untuk efisiensi controller 95-97%. Nah, ini ada hasil kerja sistem PEPI yang dimana mendapatkan 3.355,8 kWh per tahun. Energi produksi panel 82,57% efisiensi sistem keseluruhan, 98,14% pemenuhan beban listrik. Untuk proyeksi baterai yaitu selama 10 tahun. Di sini ada analisis rugi-rugi sistem yang dimana reduksi global horizontal GHI di situ Ciberem itu sebesar 1763 kWh per meter per tahun. Nah, rugi temperatur mencapai minus 5,9%, jauh lebih rendah dari VLTS darat yang dimana besarnya sampai minus 8% sampai 12%. Pendinginan evaporatif air danau menjaga suhu modul tetap stabil. Di sini ada ohmic wiring loss dan mismatch yang dimana mencapai minus 1,9%. Kehilangan arus berbentuk panas pada kabel transmisi sangat kecil berkat desain kabel yang tepat. Untuk converter loss sebesar minus 4,4%. Daya terbuang sebagai panas saat MPPT mengolah DC dari panel ke baterai.
Untuk unused energi atau baterai full minus 1,1%. Energi terbuang saat baterai penuh dan beban mati di mana 38,4 kWh per tahun. Bukan kerusakan melainkan kapasitas baterai berlebih. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, ada kelayakan geografis sangat baik. Situ Ciberem memiliki GAI sebesar 1763 kWh per meter per tahun bebas shading dan albedo 0,20, ideal untuk panel bifacial PV. Yang kedua, ada sistem standalone terbukti andal. Kapasitas 2,20 kWp dengan baterai LFP 51 volt pada 820 Ah mampu menyuplai 9,0 kWh per hari selama 24 jam penuh sepanjang tahun. Yang ketiga, ada kinerja sistem sangat tinggi. Performance ratio 82,57% dan solar fraction 98,14%. Kekurangan energi hanya 2,2% terjadi di akhir tahun, yaitu musim hujan. Yang keempat, ada keunggulan efek pendinginan terbukti, itu rugi temperatur hanya minus 5,9% PLTS dibandingkan PLTS darat, yaitu minus 8% sampai dengan minus 12%. Bukti nyata keunggulan termodinamika teknologi floating PV. Yang terakhir di sini ada saran penelitian lanjutan ya. Untuk sarannya itu analisis ekonomi LCC PV atau ROI, hitung life cycle cost, net present value, dan return on investment termasuk biaya O&M, warning, dan pelampung. Yang kedua, ada perancangan konstruksi mekanik detail, yaitu studi barometri dinamika muka air dan tegangan tarik angkur oleh teknik sipil hidrologi. Yang ketiga, ada kajian dampak lingkungan perairan, studi interdisipliner biologi kelautan untuk memastikan tutupan panel tidak merusak ekosistem endemik situ Ciberem. Yang terakhir, ada integrasi sistem hybrid atau on-grid. Kembangkan sistem hybrid dengan auto transfer switch ke PLN untuk menutupi defisit 2,2% di musim hujan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.